Gaby, kamu rapi sekali hari ini. Lose Gaby mau kemana? Iya dong Lose, hari ini Lose Gaby rapi karena Lose mau pergi gereja. Oh, mau ibadah online ya? Iya, mau siap-siap untuk ibadah. Wow. Lose Jenny bagaimana? Iya, Lose Jenny juga mau ibadah online. Yuk kita ajak adik-adik yang di rumah untuk ibadah online. Yuk, ayo kita ibadah online adik-adik. Sudah siap? Siap ya Lose ya? Siap dong Lose. Iya, kalau gitu kita naikkan pujian dari terbit matahari. Dipimpin oleh Lose Gaby. Nah adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu ini kami telah siap Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Sekarang Tuhan, kami sudah siap, kami akan datang menyembah bersama-sama Tuhan. Tuhan siapkanlah hati kami karena kami akan memuji Engkau. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang lain Tuhan agar dapat juga beribadah bersama-sama kami dengan online saat ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lose Gaby, kalau kita mau tumbuh sehat secara jasmani, kita harus minum susu kan? Iya, makan Terus, juga Lose. makan yang sehat ya. Tapi Tapi kan ada juga yang mengatakan bahwa kita bukan hidup dari tubuh jasmani ini, tapi kita hidup juga secara rohani. iya betul Lose. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dalam kerohanian, Lose Gaby? Nah caranya itu Lose, kita harus berdoa tiap hari, baca Alkitab, renungan seperti itu Lose. Oh. Ada itu lagunya Lose, masa Anda tahu? Oh iya benar, lagunya baca kitab suci, doa, Ya, doa tiap tiap hari. hari. Kalau mau kita Bertumbuh. tumbuh. Nah, Betul Lose. adik-adik, melalui pujian ini kita juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada teman kita yang akan mempersembahkan pujian. Yuk sama-sama dengan sukacita kita naikkan pujian ini ya. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Ku pilih mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur sama seperti Yesus. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Ku pilih mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur sama seperti Yesus. Ku pilih taat, mau diatur sama seperti Yesus. Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi sama Lause. Hari ini Lause akan membawakan firman buat kalian semua. Sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita, perbaiki cara duduknya, duduk dengan baik. Nah, sekarang Lause akan pimpin dulu dalam doa pembukaan. Nah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu hari ini. Kami telah memuji Engkau. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan diceritakan oleh Lause Gaby. Tuhan, berkatilah kami, siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat duduk diam, tenang, dan kami dapat mengerti. Berkati juga Tuhan Lause Gaby yang akan menceritakan firman-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya Lause mau tanya-tanya sama kalian. Kalian pernah tidak memberikan persembahan? Ya, pasti pernah ya. Apalagi kan di sekolah minggu kita biasa memberikan persembahan di link-link itu. Habis itu kita juga sebelum pandemi kita memberikan persembahan di gereja seperti itu. Nah, Lause mau menceritakan kalian tentang bangsa Israel yang memberikan persembahan. Ya kan zaman sekarang kita mungkin berpikir persembahan itu apa saja sih adik-adik, menurutnya kalian persembahan itu seperti apa? Ya, memberikan persembahan itu seperti memberikan uang pada gereja, memberikan uang. Terus uangnya dipakai untuk apa? Nah, nanti Lause ceritakan. Jadi, zaman dulu adik-adik belum ada uang. Kalau belum ada uang, persembahan itu pakai apa kira-kira menurutnya kalian? Bangsa Israel memberi persembahan pakai apa? Nah, jadi adik-adik suatu hari pada waktu pembangunan kemah suci, kalian ingat kemah suci yang pernah diceritakan sebelumnya? Nah, kemah suci itu seperti kemah persekutuan, tempat mereka berkumpul, memberi persembahan, memberi korban bakaran untuk mengampuni dosa-dosanya mereka. Mereka mengaku dosa dengan membakar korban bakaran, seperti itu. Tapi sebelum pembangunan kemah suci itu, coba kalian pikir-pikir, alat-alatnya dari mana sih? Perkakas-perkakasnya, alat-alat yang di dalamnya, tirainya, terus kemahnya, semuanya itu dari mana? Nah, apakah semua itu dari Musa saja? Dari keluarganya Musa saja? Tidak adik-adik, ternyata semua itu dikumpulkan dari bangsa-bangsa Israel. Jadi dari mereka semua. Bagaimana ceritanya? Jadi saat mau pembangunan kemah suci, Musa memberitakan kepada mereka, kalau kita akan membangun kemah suci, jadi semuanya boleh dengan bebas memberikan persembahan untuk pembangunan kemah suci ini. Apapun yang mereka punya yang bisa berguna untuk membangun kemah suci ini. Jadi mulai dari orang-orang semua berpikir nih, wah mereka sangat antusias, mereka sangat senang karena mereka sangat bersuka cita bahwa Tuhan sudah membebaskan mereka dari dari perbudakan, dari pokoknya semuanya mereka disertai dan dilindungi sama Tuhan. Jadi mereka sangat bersuka cita, sangat senang. Wah, akhirnya kita bisa mengambil bagian untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan kita. Jadi mereka mengumpulkan apa yang ada, mereka pergi ke kemahnya masing-masing. Jadi kan semuanya punya kemah masing-masing, seperti kita kan punya rumah masing-masing. Jadi mereka kembali ke kemahnya masing-masing, mencari-cari di sana. Ada barang apa yang bisa saya kasih sama Tuhan? Jadi dia cari di situ. Yang perempuan cari-cari di perhiasannya. Wah, saya punya emas, saya punya kalung emas, saya punya benda-benda emas. Jadi pokoknya mereka bawa semua. Terus yang lainnya apa ya? Mereka juga ada yang punya perak, ada yang punya perunggu, ada juga. Jadi kalau tidak punya perhiasan bagaimana Lause? Kalau kita tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya perunggu, seandainya begitu kita bagaimana? Mau memberikan apa? Jadi yang tidak punya itu mereka bisa memberikan yang lain.
Seandainya mereka punya banyak ternak, mereka bisa memberikan kulit hewan ternaknya. Terus buat apa loh kulit hewan ternak? Jadi kulit hewan ternak itu bisa digunakan untuk menjadi kemah, menjadi tendanya kemah itu. Jadi kemah itu dari kulit agar tidak masuk hujan, tidak dingin, tertiup angin, tidak panas, seperti itu. Terus apa lagi yang bisa diberikan? Ya, ada juga yang memberikan kain-kain bagus, adik-adik, kain-kain sutra. Buat apa itu kain-kain semuanya? Untuk tirai-tirainya. Kalian tahu kan, kalau kemah suci itu terbagi-bagi adik-adik. Jadi bukan cuma satu tempat yang luas, tapi terbagi-bagi. Jadi itu ada tirai-tirai yang menghalangi. Jadi semua itu mengumpulkan barang-barangnya. Jadi mulai dari apa tadi? Emas, perak, perunggu, apalagi kulit hewan, terus ada juga kain. Pokoknya banyak, semua antusias mengumpulkan dari keluarga ini, keluarga itu, dari A, B, C, D, sampai Musa melihat, wah banyak sekali persembahan ini. Kita mau bikin kemah suci memang, tapi ini terlalu banyak, ini terlalu berlebihan. Semua itu karena apa? Karena bangsa Israel sangat senang dan antusias. Mereka mau memberi kepada Tuhan, memberi persembahan sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan atas hidupnya mereka. Mereka sudah dilindungi, disertai dari perjalanan di tanah. Kalian tahu kan perjalanannya mereka bagaimana dilindungi dari hewan buas, dari tentara-tentara Mesir. Jadi mereka sangat senang mau mempersembahkan ini. Sudah, jadi Musa sampai bilang sama mereka semua, stop, jangan kumpulkan lagi, kita sudah punya cukup di sini. Ini sudah sangat cukup untuk kita membangun kemah suci. Nah, akhirnya dimulailah pembangunan itu. Terus kalau sudah persembahan itu, nah ada persembahan lain lagi dari bangsa Israel, yaitu dengan tenaga mereka, dengan daya mereka. Jadi mereka mengerjakan semua itu. Jadi ada kan semuanya itu harus dibangun ya adik-adik. Kayak kayu-kayunya harus dipotong, digergaji, apalagi pokoknya banyak, semuanya harus dijahit. Jadi yang perempuan itu menjahit-jahit semua itu tirai-tirai, yang laki-laki memotong-motong kayu. Terus kemampuannya berasal dari mana? Seandainya mereka tidak punya pengalaman akan itu, kemampuan semua berasal dari Tuhan. Jadi kita juga semua masing-masing punya kemampuan. Itu semua berasal dari Tuhan. Jadi kalau seandainya kita mau mengambil bagian dalam pelayanan, tapi kita merasa kita tidak mampu, nah kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan. Dia akan memampukan kita untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Seperti itu adik-adik. Jadi mulailah dibangun kemah suci itu, dan berdirilah kemah suci itu adik-adik di antara mereka. Mereka sangat bersuka cita, dan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dengan tampak pada awan. Jadi keberadaannya Tuhan, wah mereka melihat awan itu, mereka sangat senang. Berarti Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga berterima kasih sama mereka. Tuhan bilang, wah kalian sudah membangun kemah suci ini, kalian bisa menyembah, berkumpul bersama-sama dengan saya. Jadi kayak kehadirannya Tuhan itu melambangkan sukacita bagi mereka. Mereka bisa lihat, wah Tuhan suka dengan apa yang kami kerjakan, Tuhan suka dengan persembahannya kita. Seperti itu. Jadi banyak adik-adik cara memberikan persembahan seperti tadi Lause ceritakan. Terus kira-kira menurut kalian apa lagi kalau selain itu? Kalau kalian metode persembahan apa yang kalian berikan kepada Tuhan? Ya, persembahan itu banyak adik-adik. Kita bisa memberikan dana, memberikan uang, persembahan seperti itu. Kita juga bisa memberikan waktu kita kepada Tuhan. Waktu kita, memberikan daya kita, yaitu ikut terlibat dalam pelayanan. Nah, misalnya apa? Kita memimpin doa di sekolah minggu, kita membaca firman buat teman-teman. Nah, itu juga pelayanan. Kita membantu orang, itu juga pelayanan. Semuanya itu pelayanan. Banyak bentuk-bentuk pelayanan. Jadi, kita jangan berpikir kalau pelayanan itu hanya saat kita memberikan persembahan dalam bentuk uang. Jadi banyak adik-adik saat kita melayani, misalnya kita punya bakat di bidang musik, kita main musik, kita menyanyi untuk Tuhan, menari juga. Nah, itu semua adalah pelayanan. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Kalian tertarik tidak untuk melayani Tuhan? Tertarik dong, Lausus juga tertarik, bangsa Israel juga tertarik. Kita harus tertarik karena selama hidup kita, dari kita kecil sampai sekarang, siapa yang membuat kita seperti ini?
Ya orang tua memberi kita makan lah tentu saja, tetapi Tuhan yang membuat kita bertumbuh seperti ini. Dia melindungi kita, menyertai kita. Jadi ayo adik-adik, kita harus ikut melayani juga. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan teman kita membacakan firman Tuhan untuk kita. Kita dengarkan bersama ya. Mari kita membaca ayat hafalan firman Tuhan. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, telah selesailah firman Tuhan hari ini yang Lose ceritakan buat kalian. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang dibawakan sama Lose Gaby. Tuhan, kami juga mau Tuhan terlibat dalam pelayanan. Mungkin kami masih belum tahu seperti apa pelayanan yang mau kita ambil, apakah kemampuan kita Tuhan, tetapi Tuhan bantulah kami, arahkanlah kami, karena kami juga mau ikut melayani Engkau. Tuhan, sekarang kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan yang Gaby karena firman-Nya berbicara kepada setiap kita, dan saat ini kita akan memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini dan barcode di atas. Yuk kita naikkan pujian, hitung berkat satu persatu. berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan. Semoga Tuhan memberkati persembahan kami dan akan berguna bagi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Lose ajak kalian bangkit berdiri dan biarlah kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih.
kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih tetap merasakan kasih anugerah Allah. Dan biarlah berkat yang daripada Tuhan senantiasa menyertai studi anak-anak kekasih kami. Dan Tuhan sendiri jugalah yang memberkati kehidupan keluarga mereka. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa yang mengasihi kami, keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, Lose Gaby, Lose Jenny punya pengumuman. Apa itu, Lose? Pengumumannya itu adalah spesial dalam rangka ulang tahun sekolah minggu yang ke-28. Wah, tua sekali nih Lose. Tua? Enggak lah, baru 28. Oh. Masih muda, masih semangat untuk memuji Tuhan. Iya, maksudnya lebih tua dari Lose Gaby. Oh iya? Iya Lose. Masa? Iya. Berarti Lose Gaby masih muda dong. Wah, Lose Gaby masih muda adik-adik ya. Ikuti, walaupun masih muda, tapi Lose Gaby tetap setia melayani Tuhan. Biar tua juga Lose harus tetap setia dong Lose. Oh iya, kayak Lose Jenny dong. Ya, usiamu sama usiaku jauh loh, tapi nggak apa-apa. Bukan karena faktor usia kita tidak dapat memuji Tuhan, tetapi melalui kasih karunia Allah, berapapun usia kita tetap bisa memuji Tuhan. Dari anak-anak, remaja, pemuda, pasutri, pasangan suami istri maupun yang kaleb, usia indah tetap bisa memuji Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik, kita akan merayakan ulang tahun Sekolah Minggu GKY Makassar pada tanggal 10 Oktober jam 1:30 siang melalui live streaming. Tidak sabar ini Lose. Nggak sabar ya? Oh iya, adik-adik harus ikuti ya, ajak teman-teman, kasih link YouTube-nya ke teman-teman, dan kita ibadah bersama-sama di sekolah minggu. Ya, itu pengumuman pertama. Lose Jenny, jangan lupa tanggal 10 minggu depan kita akan ibadah secara live streaming. Ini baru pertama kali kita live streaming di sekolah minggu loh. Iya Lose. Jam 1:30. Oh ya, catat ya Lose, saya catat. Ya, dan adik-adik tetap setia mengikuti proyek ketaatan dan tetap setia untuk mengikuti Family Altar. Demikian Marta dari Lose Jenny. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan